Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang mengajar bahasa Inggris untuk pelajar muda di Indonesia. Adapun kelompok 3 yang pertama ada Farah Atamimi, yang kedua Niputu Jyoti Kamala, yang ketiga Luh Julia Sari, dan yang terakhir Murni Nawarsih Putri Zaluku. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Desentralisasi pendidikan di Indonesia telah mendorong pemerintah daerah untuk membuatkan keputusan sendiri terhadap pentingnya bahasa Inggris dan bahasa Inggris yang telah ditingkatkan di Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, keterampilan yang dibutuhkan anak dalam belajar bahasa Inggris. Yang kedua, persyaratan untuk mengajar bahasa Inggris yang efektif untuk pelajar muda. Yang ketiga, prinsip pembelajaran. Dan yang keempat, agar semua fungsi berjalan seperti yang diharapkan. Maksudnya, apa saja tips agar fungsi dalam belajar bahasa Inggris ini berjalan seperti yang kita harapkan. Yang pertama, materi pertama, keterampilan yang dibutuhkan oleh anak dalam belajar bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, guru harus tahu siapa anak-anak yang diajar. Yang kedua, bagaimana anak-anak belajar. Guru harus bisa atau harus memikirkan terlebih dahulu. Anak-anak ini akan diajarkan apa saja. Nah, yang ketiga, bagaimana anak-anak mempelajari suatu bahasa. Guru harus tahu cara bagaimana anak ini bisa tertarik dalam mempelajari suatu bahasa. Yang keempat, bagaimana anak-anak Indonesia belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, guru harus bisa memberikan informasi atau meyakinkan anak bahwa di Indonesia ini penting juga belajar bahasa asing atau belajar bahasa Inggris dan dijadikan bahasa kedua karena penting. Yang kelima, bagaimana guru dapat memfasilitasi. Di sini guru harus bisa memfasilitasi anak, bagaimana anak belajar ini difasilitasi hingga proses pembelajaran ini bisa sesuai yang diharapkan. Materi yang kedua yaitu persyaratan untuk pengajaran bahasa Inggris yang efektif untuk pelajar muda. Yang pertama, guru bahasa Inggris harus tahu siapa anak-anak itu. Jika kita ingin pengajaran bahasa Inggris berfungsi sebagai yang diharapkan, pertama-tama harus dipastikan guru itu memegang perspektif yang tepat tentang siapa anak-anak, karena hampir semuanya pedagogis. Keputusan yang akan diambil guru berdasarkan dari perspektif ini. Yang kedua, guru bahasa Inggris harus tahu bagaimana anak-anak belajar karya-karya Branner dan karya-karya selanjutnya dari Piaget telah memberikan wawasan yang sangat berguna tentang bagaimana anak-anak belajar. Lebih spesifik lagi, Branner mengusulkan hierarki pembelajaran anak-anak dengan mode enaktif yang berarti mengandalkan fisik kegiatan, ikonik yang mewakili sisa mental gambar yang dihasilkan dari kontak dengan materi entitas, dan simbolis yang datang kemudian sarana simbolik seperti bahasa. 3 macam ilmu yang diciptakan anak dari keterlibatan mereka dengan objek fisik dan hubungan sosial. Yang ketiga, guru bahasa Inggris yang berprestasi harus tahu bagaimana anak-anak belajar bahasa. Sejalan dengan ide yang dibahas sebelumnya, berkenaan dengan cara belajar anak-anak, belajar memperoleh bahasa dari kontak langsung dengan bahasa yang digunakan, termasuk mengamati dan berpartisipasi dalam praktik literasi, seperti menonton bagaimana orang membaca dan menulis untuk tujuan fungsional nyata, dan berpartisipasi dalam acara literasi. Dengan kata lain, keterampilan bahasa diperoleh secara alami dalam konteks interaksi lisan yang bermakna dan acara keaksaraan. Selain itu, anak belajar bahasa dengan melakukan sesuatu dengan bahasa tersebut, misalnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan penggunaan bahasa dan terlibat dalam
sosial interaksi menggunakan bahasa yang dipelajari. Yang keempat, guru bahasa Inggris yang berprestasi harus tahu bagaimana anak-anak belajar bahasa Inggris sebagai orang asing bahasa. Status bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia dan sebagai muatan lokal di SD, sekolah memerlukan kerja keras ekstra untuk para guru. Ini setidaknya karena 3 alasan. Yang pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa asing artinya bahasa tersebut fungsinya sangat terbatas dalam hubungan sosial di Indonesia. Belajar bahasa Inggris tanpa pergaulan yang jelas dapat menjadi tantangan nyata bagi guru karena motivasi belajar siswa bisa rendah dan paparan penggunaan bahasa di luar kelas bisa sangat terbatas. Yang kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa lokal konten. Berarti jam kontak yang sangat terbatas, kira-kira hanya 2-4 jam per minggunya. Dan yang ketiga, sebagai keputusan untuk mengajar bahasa Inggris kepada pelajar muda adalah tidak dilengkapi dengan pre-service, sistematis, dan pelatihan jabatan. Yang kelima, guru bahasa Inggris yang berprestasi harus mengetahui prinsip-prinsip dan harus mampu melakukan sesuatu untuk memfasilitasi anak-anak belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Karena penggunaan bahasa Inggris sangat terbatas di luar kelas, guru bahasa Inggris harus menggunakan English sepanjang waktu atau sebanyak mungkin kemungkinan selama sesi di kelas untuk mendukung gagasan untuk meningkatkan eksposur ke bahasa Inggris digunakan. Lingkungan kayak cetak juga harus dibuat di dalam dan di sekitar kelas saat anak-anak belajar lebih siap saat bersatu dengan gerakan fisik. Guru harus menggunakan teknik belajar mengajar berbasis aktivitas tersebut sebagai game dan proyek. Juga harus diperhatikan di sini adalah guru harus fokus pada bahasa Inggris fungsional untuk pengembangan kosakata dan untuk pemenuhan kebutuhan komunikatif kaum pelajar. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, anak-anak belajar dari langsung pengalaman. Pengalaman langsung sangat efektif dijadikan media pembelajaran dalam belajar karena adanya pengalaman langsung dengan permudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret dan secara langsung kemungkinan kesalahan persepsi akan dapat dihindari. 2. Anak-anak belajar dari fisik langsung. Kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan fungsi kognitifnya antara meningkatkan daya ingat anak, fokus dan perhatian, serta kemampuan anak untuk menerima informasi dan memecahkan masalah. Yang ketiga, pemikiran anak-anak tertanam di dalamnya, konteks situasi di sini dan sekarang. Agar hakikat pendidikan dapat tertanam secara maksimal, maka proses keterampilan hidup sehari-hari ini mencangkup kegiatan kehidupan. Yang keempat, anak-anak belajar secara holistik dari keseluruhan ke bagian menggunakan skrip. Anak mempunyai tujuan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan juga memperhatikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menggairahkan, demokratis, dan diharapkan peserta dapat menjadi dirinya sendiri. Yang kelima, anak-anak memiliki rentang perhatian yang pendek. Seringkali dicurigai merupakan tanda anak ADHD, Attention Deficient Hyperactivity Disorder. Daya ingat pendek, sangat aktif dan selalu bergerak. Materi yang keempat, agar semua fungsi berjalan seperti yang diharapkan, maka yang pertama bahasa Inggris harus digunakan sepanjang waktu, yang dimana kita harus menggunakan bahasa Inggris ini sepanjang waktu, menggunakan waktu itu untuk seefisiensi mungkin. Yang kedua, lingkungan kayak cetak dalam bahasa Inggris harus dibuat di dalam dan di sekitar kelas. Nah, di dalam pengenalan bahasa Inggris ini, lingkungan kita harus dipenuhi kayak cetak, misalnya nama buahan di dalam bahasa Inggris, alfabet dalam bahasa Inggris, lalu kita lengketkan
di dinding sehingga anak usia dini dapat melihat, membaca, serta mengingatnya. Yang ketiga yaitu guru bahasa Inggris untuk pelajar muda harus menggunakan teknik belajar mengajar berbasis aktivitas seperti respon fisik total atau TPR, permainan, dan proyek. Nah, dalam hal ini guru harus menggunakan teknik TPR atau metode untuk pengajaran bahasa pada anak yang berhubungan antara koordinasi perintah, ucapan, dan gerak sehingga seorang anak lebih mudah untuk menguasai suatu bahasa dalam pembelajaran. Yang keempat, guru bahasa Inggris untuk pelajar muda harus menggunakan berbagai teknik untuk waktu yang singkat untuk menjaga tingkat minat anak-anak yang terlibat dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam hal ini juga guru harus menggunakan teknik atau guru harus kreatif di dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak agar anak tersebut tidak mudah bosan terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Nah, yang selanjutnya, guru bahasa Inggris harus fokus pada bahasa Inggris fungsional untuk kosakata pengembangan dan untuk pemenuhan segera kebutuhan komunikatif peserta didik. Nah, dalam hal ini juga guru bahasa Inggris pelajar muda harus mengembangkan kosakata kepada anak usia dini, misalnya mengenalkan nama hewan seperti kucing. Apa kucing itu dalam bahasa Inggris? Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya, guru bahasa Inggris untuk pelajar muda harus mengulangi sering untuk memastikan penguasaan bahasa Inggris ini mudah diingat pada anak usia dini. Nah, yang selanjutnya, guru bahasa Inggris untuk pelajar muda harus memberikan rutinitas yang berguna dan mempromosikan akuisisi. Nah, dalam hal ini juga guru harus memberikan rutinitas yang menarik agar anak tidak merasa bahwa bahasa Inggris ini sulit untuk dipelajari, serta mempromosikan bahasa kedua ini kepada anak usia dini. Jadi sekian penjelasan dari kelompok 3. Akhir kata, saya hanturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, salam sejahtera untuk kita semua.